Yang kedua, ada pesan dari kalimat dimajhulkan itu dibuat passive voice itu adalah bagi orang yang membaca ini agar ada rasa takut, terhadap perbuatan-perbuatan selanjutnya. Qila lahum la tufsidu, janganlah berbuat kerusakan. Nah, di sini para ahli tafsir sepakat di ayat 11 ini, kata fasad saja tidak bermakna secara khusus kerusakan material, tetapi kerusakan imaterial. Maka kalau bangsa ini sungguh amat sangat keliru kalau membangun bangsa ini dimulai dengan kondisi atau sesuatu yang diutamakan bernama material. Karena manusia beradab, yang disebut beradab itulah manusia yang berakhlak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anara quluba ibadihil muttaqin binuri kitabihil mubin wa ja'alal qur'ana shifaa'an lima fis sudur wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh qalu innama nahnu muslihun. Shadaqallahul azim. Segenap pengurus Masjid Al-Barakah, para hujaj, para kiai, para asatid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk terus memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh karunia nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Terlebih yang utama, bahwa sungguh amat sangat keberuntungan yang luar biasa bagi kita. Kita memang berada dalam periode umat terakhir, tetapi kita mendapat gelar kuntum khaira ummah, menjadi insya Allah kita menjadi kelompok manusia yang terbaik atau yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap saat beliau menanti kejujuran kita mencintainya. Kalau beliau sudah amat sangat pasti mencintai kita tanpa harus diragukan sekecil apapun kecintaannya. Bahkan cintanya melewati batas-batas alam, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Beliau terus mencintai kita sampai kapan dan di mana saja. Mari kita jawab dengan kejujuran dan keikhlasan kita mencintai Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sekedar pandai membaca sholawat, tetapi ada hal yang jauh lebih penting adalah perlahan tapi pasti mari benahi perilaku kita agar memang kita mendekati akhlaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin sidang salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, saya mohon maaf, ini satu-satunya orang yang posisi duduknya di atas saya.
Mohon maaf, ini hanya memenuhi apa yang diminta oleh pengurus, tidak ada posisi apapun. Yang kedua, mudah-mudahan keberadaan saya sebagai badal bisa setidaknya menambah keilmuan buat kita semua dan menambah dibimbingnya kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita dihadapkan, misal ada dua jenis air, ini saya mohon maaf, yang satu berwarna bening dan yang satu berwarna coklat, maka ketika kita diperintahkan untuk memilih, insya Allah dengan sangat mudah kita akan memilihnya. Ketika kita cenderung pada air yang berwarna bening, maka kita akan memilih air mineral. Tapi ketika kita cenderung pada yang berwarna semisal warna coklat, teh, maka kita akan dengan mudah juga memilih, kita lebih suka terhadap warna yang coklat. Nah, dalam hidup itu ternyata ada hal yang amat sangat harus kita antisipasi. Ada air, ada sekelompok manusia yang hatinya, perilakunya, kehidupannya di antara bening dan berwarna. Anggap saja sekedar contoh, bening itu adalah orang-orang yang bertakwa. Yang berwarna, mohon maaf, bukan bermaksud mengelompokkan, misalnya warna teh, kita katakanlah sebagai kelompok orang-orang kafir, kan dengan sangat mudah. Nah, ini ada kelompok manusia di antara takwa dan kafir, yaitu orang-orang munafik. Ini yang bahaya. Jangankan secara substantif, secara lahiriah saja, umpamanya ini air yang bening, diteteskan kotoran yang warna bening pula. Anggaplah satu zat racun, tapi warnanya bening. Lalu kita awam dan tidak tahu. Bisakah dengan mudah kita mengatakan bahwa air ini sudah terkontaminasi, sementara kita tidak tahu itu terkontaminasinya oleh siapa dan kapan? Ini satu pembuktian bahwa menantang, melawan orang-orang kafir itu insya Allah nyata lebih mudah. Membedakan air bening dengan air berwarna jauh lebih mudah. Maka insya Allah dengan pertolongan Allah melawan Zionis, Yahudi, Israel yang nyata-nyata mereka adalah orang kafir, insya Allah bagi Allah amat sangat mudah. Allah hanya menanti dan terus mendidik kita sebagai umat Islam istiqamah di dalam rel, istiqamah dalam kebeningan hati. Maka terus Allah uji itu. Keadaan Palestina seperti itu adalah salah satunya batu ujian buat kita, terutama buat mereka, saudara-saudara kita yang secara fisik lahir berada dalam perjuangan. Kita jangan lengah. Ada ikatan batin, ada ikatan iman yang kita nun jauh ribuan kilometer kita. Hati-hati. Maka saya amat sangat bersyukur tadi Imam terus panjatkan doa kunut nazilah kapan saja, bila perlu, bukan hanya sekedar sholat subuh, seluruh sholat wajib masukkan kunut nazilah untuk membantu saudara kita di Palestina sana. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini contoh saja kasus misalnya sianida
ketika dimasukkan ke dalam air, kan yang minumnya tidak tahu kalau di dalam air itu sudah ada cyanida. Ini yang bahaya, karena munafik itu bisa ada di masjid, munafik itu bisa ada di majelis ta'lim. Kalau orang kafir ada nggak di masjid? Ada nggak? Nggak ada. Maka dengan mudah kita mengidentifikasinya. Tapi munafik itu bisa di masjid, bisa di rumah kiai, bisa di rumah seseorang yang sudah 7-8 kali berhaji, terlebih bisa di orang awam. Maka indah ayat 11 ini. Ini mohon maaf ya Ustaz, sampai jam berapa ya? Sampai syuruk? Sampai syuruk, berarti 5.25 ya. Kalau waktu syuruk kan 5.25. Bukan apa-apa, kalau megang mic kadang-kadang lupa, nanti sampai besok pagi kita. Sampai waktu syuruk ya. Ya, jadi sampai 5.25 insya Allah gitu. Kalau nggak salah waktu syuruknya seperti itu. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jadi ketika kita membahas ayat ini, ingat falsafah telunjuk. Ketika telunjuk kita menunjuk ke depan secara sadar atau tidak, 3 telunjuk yang lain itu menunjuk kepada diri kita. Maka ketika kita membicarakan tema tentang kemunafikan, hati-hati, pikiran hati kita jangan terlalu banyak menilai orang, 3 kali lipatlah menilai diri kita. Jangan-jangan diri kita selama ini justru banyak sifat-sifat dan nilai-nilai kemunafikan. Maka kita sebelum masuk ke ayat 11 Al-Baqarah para jamaah, Al-Quran itu Masya Allah, maka jangan main-mainlah dengan Al-Quran. Lalu juga jangan melakukan pembenaran atas kebodohan. Kan orang sekarang itu suka ngeles orangnya. Kalau lesnya yang benar, misalnya orang kurang bisa matematik lalu dileskan, itu meles beneran kan? Ini mengeles. Gak bisa baca Quran, jawabannya begini, gak apa-apa, gak bisa juga, yang penting terjemahannya dibaca. Itu namanya jawaban ngeles. Saya mau tanya, bahasa apa yang bisa menerjemahkan Al-Quran secara utuh? Ada? Tidak ada, kendati pun itu bahasa Arab. Itu masih butuh dijabarkan lewat keterbatasan para ahli tafsir. Terlebih kita orang yang tidak memiliki kapasitas untuk menerjemahkan. Artinya Al-Quran, betul kata Allah, sampai kapanpun tidak akan pernah habis untuk digali. Maka nilai Quran itu ketika kita semakin bersentuh dengan Al-Quran, maka mutiara itu akan semakin muncul. Maka hati-hati juga, karena Al-Quran juga bisa jadi dunia. Harus waspada, karena Al-Quran juga, kemasannya Al-Quran bisa jadi dihiasi oleh mental dan sifat-sifat kemunafikan tadi. Kita real saja sekarang, jawab perveran kita. Kiai, anggaplah 100 tahun yang lalu dengan sekarang, banyakkan jumlahnya, banyakkan dulu apa sekarang? Jumlah kiai 100 tahun yang lalu dengan jumlah kiai yang kita sebut kiai di setahun sekarang ini, banyakkan mana jumlahnya? Banyakkan? Secara logika mestinya kehidupan manusia harus lebih baik. Faktanya tidak. Ini dunia. Penghafal Quran banyakkan dulu apa banyakkan sekarang? Sekarang. Faktanya Al-Quran banyak diduniakan. Bahkan nyaris orang yang papa tidak memiliki kemampuan secara materi, cukup sulit untuk bisa masuk ke sekolah tahfidz.
mohon maaf, saya mau nyentil diri saya. 3 telunjuk, 3 jari menunjuk saya. Ini perlu waspada buat kita, karena khawatir kalau munafik sudah ada, kacau sudah seluruh rangkaian ibadah yang kita lakukan. Ini ngaji memang yang paling susah dan paling kurang disukai adalah ketika ngaji nyentil diri kita. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka indah di ayat 8 Al-Baqarah itu Allah berfirman-Nya, wa minan nasi mayyaqulu, dan di antara manusia, Masya Allah, ayat ini nempeleng keras kepada kita. Kenapa Allah tidak belak-belakan menyebutkan langsung orang munafik? Dan di antara manusia, kita main logikanya, kalau ada minuman 6 botol, berarti dan di antara 6 botol minuman, kan begitu? Mayyakulu, ada yang berkata. Nah, yang berkata itu menurut ayat 8 itu, itulah orang-orang munafik. Allah sembunyikan identitasnya secara langsung. Artinya ada pesan yang dalam. Wahai Romli, wahai jamaah subuh al-barakah, hati-hati, hati-hati. Jangan-jangan engkau adalah bagian wa minan nasi. Na'udzubillahi min, bagian kelompok. Di kelompok itu yang Allah sentil, yang kita mengatakan beriman kepada Allah, kita niscaya terhadap hari akhir, tetapi terkadang perilaku kita tidak seutuhnya, bahkan menjauh dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih hati-hati, sebentar lagi kita musim kampanye. Insya Allah secara lahiriah, begitu masuk musim kampanye, secara lahiriah banyak orang yang nampak seolah-olah soleh. Yang biasa kagak pakai sorban, pakai sorban. Yang biasa kagak pakai peci, pakai peci. Disebar lagi gambarnya. Mohon maaf. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, kita masuk pada ayat 11 ini. Allah berfirman, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh. Pada pagi ini, karena keterbatasan waktu, saya ingin konsentrasi pada 2 kalimat atau 2 kata di ayat ini, yaitu kata qila. Nah, kalau kita ngaji sorof, ini fi'il apa nih Ustaz? Fi'ilnya fi'il apa nih? Maka itu, jadi salah satu syarat mengkaji Al-Quran itu, kalau bisa ini Al-Barakah, nanti ada pendidikan bahasa Arab, ngaji bahasa Arab, ngaji nahwu dan sorof untuk pelan. Karena jujur tidak ada vocabulary yang sebanyak bahasa Arab. Bahasa Arab itu contoh misalnya memukul, doroba yadribu dorban fahuwa daribun wa dzaka madrubun idrib la tadrib madrobun madrobun midrobun. Dari satu kata bisa diderivasi menjadi belasan kata. Itu maka Allah turunkan Al-Quran dalam bentuk bahasa Arab. Hati-hati, salah satu negara Asia Timur yang matanya sipit, yang hidungnya agak pesek, negara mana tuh? Dengan niat busuk mereka akan membuat Al-Quran dengan versi mereka. Na'udzubillahi min. Salah satu misi Zionis. Maka kenapa ibu-ibu dan anak-anak yang menjadi target utama?
Akal mereka akan mengatakan, kalau ibu-ibunya dimatikan, kalau anak-anaknya dimatikan, maka akan kehilangan generasi. Itu kata mereka. Lihat, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Silahkan mereka buat makar, silahkan mereka buat rencana, tapi rencana dan makar Allah lah yang terbaik. Maka jangan heran nanti kalau orang Palestina begitu lahir, begitu bisa bicara, langsung bisa hafal Quran. Kita 5 ayat aja 7 tahun nggak hafal-hafal kan? Karena kita banyak dosa. Para jamaah. Nah ini wa idza qila. Ini fi'il madhi majhul. Kalau bahasa Ustaz Haidirnya adalah ini, this is passive voice. Passive voice. Jadi dari kata qawala lalu disebut dengan qala, mengatakan. Jadi di passive voice-nya menjadi qila, dikatakan. Subjeknya tidak ada di ayat ini, disembunyikan. Kata para ahli tafsir, ada pesan buat kita minimal 2. Dengan majhulnya kalimah awal di ayat 11 ini adalah pertama, memang luar biasa ini si munafik. Berulang-ulang diperingatkan, berulang-ulang, bahkan tidak henti-henti diberikan peringatan, diberikan nasihat, mereka tetap saja begitu. Cuma terkadang mengayun saja. Misalnya suruh turun dari lantai 10 turun ke lantai 5, begitu lengah balik lagi ke lantai 7, lantai 8, diingatkan lagi, turun lagi. Ini coba cek diri kita, contoh realnya. Apakah selamanya kita semangat beribadah kepada Allah? Jujur. Apakah selamanya kita getap mempersiapkan ibadah sholat subuh? Tidak. Kadang kita kusala, malas. Cek dalam Quran, salah satu kusala adalah salah satu sifat orang munafik. Ini para jemaah. Jadi jelas berpotensi besar penyakit dan sifat-sifat kemunafikan itu sangat berpotensi besar ada dalam diri kita, Maka tadi kenapa ba'da sholat minimal 3 kali kita membaca istighfar? Maka ba'da sholat jangan Allahumma lantas jalan, sok bersih, sok suci kita, minimal istighfar 3 kali, karena kita berlumuran noda. Itu pertama. Jadi ada hikmah yang luar biasa dari kalimah yang dimajhulkan. Yang kedua, ada pesan dari kalimah dimajhulkan itu, dibuat passive voice itu adalah bagi orang yang membaca ini agar ada rasa takut, terhadap perbuatan-perbuatan selanjutnya. Qila lahum la tufsidu, janganlah berbuat kerusakan. Nah, di sini para ahli tafsir sepakat di ayat 11 ini, kata fasadja tidak bermakna secara khusus kerusakan material, tetapi kerusakan imaterial. Maka kalau bangsa ini sungguh amat sangat keliru kalau membangun bangsa ini dimulai dengan kondisi atau sesuatu yang diutamakan bernama material. Karena manusia beradab, yang disebut beradab itulah manusia yang berakhlak, bukan manusia yang seberapa banyak bangunan tingginya. Kita bisa lihat zaman Fir'aun, bangunan luar biasa pada tinggi kan? Seluruh kisah-kisah negatif dalam Quran semua secara peradaban material, mereka membuat otak yang luar biasa, tetapi mereka tidak beradab dalam perilaku. Nah,
Allah berikan pesan kepada kita dengan kata qila, takutlah kita semua. Para hadirin sidang salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya sedikit masuk pada kata la tufsidu. Lamnya di sana adalah lam nahi. Janganlah tufsidu. Itu adalah fi'il mudhari mukhatab. Berarti yang namanya fi'il mudhari mukhatab, jangan sekarang dan juga jangan yang akan datang. Maka hebat Al-Quran. Jangan main-main, jangan nantang Al-Quran dengan bahasa yang lain. Gak bisa, gak bisa. Kata tufsidu fi'il mudhari mukhatab artinya kepada orang kedua kepada kita. Ayat ini nyuruh kita la tufsidu, nyuruh orang-orang munafik la tufsidu, jangan membuat kerusakan. Kapan? Sekarang dan sampai kapan. Itu hikmah dari kata fi'il mudhari mukhatab. Nah, salah satu analisis tafsir, kita bisa menganalisis lewat jalur namanya mafhum mukhalafah, memahaminya lewat cara yang terbalik atau cara yang antonim. Fasad artinya apa tadi? Rusak. Lawan rusak apa? Nggak rusak. Baik. Nggak rusak pasti baik atau benar. Nah, coba kita telusuri dalam Al-Quran. Kata baik itu, pernah jamaah membaca Al-Quran lalu ketemu kata thayyib? Pernah? Ya. Thayyib artinya baik. Contoh di ayat 168 Al-Baqarah, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Thayyib. Panggilannya ya ayyuhan nas. Jadi yang dipanggil siapa? Manusia. Suruh apa? Memakan makanan yang bagaimana? Yang halal. Jadi kalau ada manusia gemar nabrak yang halal, doyan yang haram, manusia apa bukan? Manusia apa bukan? Manusia apa bukan? Karena yang dipanggil sini tidak spesifik, seluruh manusia. Jadi panggilan manusia itu dalam Al-Quran ada insan, ada bashar, ada nas. Di sini ya ayyuhan nas. Kata ahli tafsir, ketika Al-Quran bicara nas berarti the general of people, manusia secara umum. Kenapa Allah? Karena Allah amat sangat sayang terhadap manusia. Maka jangankan yang baik, yang halal saja menjadi sebuah keharusan bagi kita. Jika itu dilanggar, maka pasti akan terjadi mafsadat, kemadharatan bagi pelakunya. Nah, PR-nya, jadi ada pengantar sebelum thayyib. Padahal antonim dari fasad adalah awalnya adalah thayyib. Sebelum thayyib ada halal dulu yang harus kita lalui. Jadi tidak mungkin kita thayyib kalau tidak halal. Halal secara umum ada dua. Halal secara zatnya. Kalau ini insya Allah kita lebih mudah menghindarinya. Ada bangkai di depan kita, mau nggak kita makan? Mau nggak makan? Nggak mau, karena haram. Bangkai ikan banyak. Segala lagi bangkai ayam. Atau ayam dipotong tapi bukan atas nama Allah. Darah, mau kita minum? Tidak, karena kita tahu zatnya itu adalah barang haram. Tetapi ini yang paling kadang-kadang manusia abai, kadang manusia lengah. Ketika
kehalalan atau keharaman yang bukan zatnya, tapi dari cara dia mencari barang itu. Ini halal. Tapi kalau dibeli uangnya dari hasil mencuri, halal apa haram? Geser patok tanah, halal apa haram? Halal apa haram? Suka dilakukan? Tuh, karena remeng-remeng dirasanya. Lalu dibilang, wah mumpung yang punyanya nggak ada nih, geserin 10 cm. Mumpung tetangga sebelahnya nggak tahu. Jadi pada mungkin kita bisa menghindari yang fasad, pengantar untuk thayyib saja masih tanda tanya dalam diri kita. Korupsi halal apa haram? Haram. Tapi begitu ada celah, nggak apa-apa. R-nya kita ganti dengan L, halam. Nah, padahal kalau barang haram nempel di barang halal, bisa nggak dibersihkan lewat zakat? Bisa nggak? Ada barang 100 juta, nempel 1 juta barang haramnya. 100 juta itu berapa zakatnya? 2,5 juta. Nempel ada barang haramnya 1 juta, 99 juta halal, 1 juta haram. Lalu kita bikin fikih sendiri, nggak apa-apa, yang penting kita zakati, kita naikin aja zakatnya 3%. Bisa nggak begitu? Nggak bisa, karena perintah berzakat itu adalah mengeluarkan dari yang halal, bukan yang haram. Yang haram tidak ada. Maka jelas-jelas Quran, wala talbisul haqqa bil batil. Para jamaah. Berarti nggak ada zakat. Ngaji bab zakat saja nanti kita perlu dalam. Saya sedih. Zakat itu secara umumnya dan khususnya untuk siapa? Fakir miskin. Tapi aneh, fakir miskin dikasih 100.000, ambil 1 juta. Masjid 10 juta. Masjid itu benda hidup apa benda mati? Silahkan nanti kaji di bab fikih. Hari ini kita tafsir. Ya, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu pembenahan. Nah, masuk kita. Jadi untuk thayyib, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Kalau nggak percaya dan kalau kita mengklaim sebagai orang beriman, jangan ayat itu yang kita pakai. Kita naik ke ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat. Tuh, kalau sudah orang beriman, halalnya hilang. Artinya apa? Sudah khatam orang iman mah. Sudah khatam urusan halal haram. Maka Allah nggak singgung kata halalnya di ayat 172. Langsung pada nilainya min thayyibat. Karena Allah tahu kalau ada orang berani barang haram berarti dia bukan manusia. Wujudnya doang manusia. Makanya kalau kita cek, jangan heran kalau orang baik pengikutnya sedikit. Sampai karena sekarang musim kampanye, sholat berjamaah saja ketika waladhdallin, sekarang aminnya dikecilin. Amin. Takut disebut kampanye, kan kurang ajar. Nggak apa-apa sunnah ini katanya. Nggak apa-apa, betul. Baca amin dalam waladhdallin itu hukumnya sunnah, tapi mencoblos amin hukumnya maaf kampanye lagi. Salah. Maaf, tidak itu. Tidak. Ya. Jadi baca amin dalam sholat itu hukumnya sunnah. Tapi tanggal berapa Februari? Ya, silahkan itu ya. Mudah-mudahan sunnah menjadi wajib itu para jamaah. Pokoknya kalau Ustaz suruh kampanye sangat bisa lah. Gitu ya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk lagi pada thayyib tadi. Karena kita dimasuk di wilayah situ. Thayyib itu apa?
Ini nggak apa-apa sedapatnya Ustaz ya, sedapatnya. Jadi nanti tidak masuk, tidak akan nyentuh ke level fasad itu karena waktu yang terbatas kita. Mudah-mudahan nanti tiap hari kita ketemu. Ada kuis tuh ya, 525 kuis yang lebih penting itu ya. Ya. Tayyibat itu apa? Tayyib itu baik secara fisik, baik secara proporsional, itu namanya tayyib. Jadi sudah masuk pada nilai. Ketika satu barang dipastikan terhindar dari keharaman, pasti ini halal, maka ini sudah memenuhi unsur tayyib. Terpahami ya sampai situ ya? Sudah memenuhi unsur tayyib. Jadi kalau ini tidak ada haramnya satu barang, satu perilaku, maka secara bersamaan itu sudah memenuhi unsur tayyib. Maka ada sebagian ulama memaknai kata halalan ay tayyiban, katanya gitu. Diartikan itu. Jadi halal itu adalah tayyib. Yang kedua, tayyib itu tidak bisa dibuat saklek, itu proporsional. Kalau saya bisa kebutuhan makan, sekali makan itu 10 suap, maka tayyibnya buat saya adalah makan 10 suap. Ketika saya makan 15 suap, walaupun itu yang dimakan barang halal, maka saya sudah tidak tayyib karena melampaui proporsionalnya. Terpahami oleh kita? Seseorang misalnya yang didiagnosa dokter menderita penyakit diabetes, lalu dokter menyarankan sehari minum gulanya 1 sendok makan saja. Ketika dia sehari itu 2 sendok, 3 sendok, kendati pun itu barang halal gula itu, maka dia pada saat itu tidak melaksanakan tayyib, kebaikan. Masya Allah. Maka ini punten, ini lagi proses pembangunan Pak Ustadz kan? Hati-hati, saya pesan. Ini orang sekarang berlomba-lomba membangun masjid, tetapi bermiskin-miskin memakmurkan masjid. Menara dibikin 700 meter. Siapa yang mau naik ke menara? Padahal biaya bisa fungsinya apa? Jangan khawatir ini. Jangan ada pembangunan masjid yang keluar dari nilai tayyib. Hanya estetika menurut manusia. Ini kurang bagus, dirubah lagi. Padahal Allah menyuruhnya, ya'muru, suruh memakmurkan, bukan membaguskan fisik masjid. Nggak apa-apa masjidnya reot, yang penting isinya penuh. Nggak apa-apa al-barakah, masjidnya bagus, tapi jamaahnya jauh lebih bagus. Insya Allah. Itu kita bahasa positifnya. Nah, ini para jamaah. Jadi insya Allah ini berapa tingkat Ustaz? 2,5. Insya Allah nanti hati kita mah nyampe 7 tingkat, nyampe sidratul muntah. Gitu. Insya Allah kita fastabikul khairat. Ini para jamaah. Jadi langkah untuk menghindari fasad, prakatanya pastikan halal, lalu masuk pada nilai yang pertama tayyib. Nah, kalau itu sudah ada para jamaah, ini masih ada waktu 5 menit. Ya, ada waktu 5 menit sampai ke waktu syuruk. Pernah baca Quran ada kalimat khair? Pernah? Contoh di surat Al-Imran misalnya ayat 104, wal takum minkum yad'una ilal khair. Khair artinya baik. Tadi ada tayyib kan artinya baik, tapi ada tayyib yang 3 kali puasa nggak pulang-pulang. Tayyib bukan itu? Tayyib yang tidak tayyib. Jadi salah nama itu. 3 kali puasa nggak pulang-pulang namanya tayyib. Kalau yang baik kan tayyib. Oke, ada tasdid juga. Jangan-jangan nggak pulang tambah nggak pulang itu ya.
Maka kita nanti harus bertanggung jawab ketika kita memberi nama anak kita. Karena itu bagian daripada doa. Doa itu kan harus diikhtiarkan oleh kita. Ini kan zaman sekarang kita Masya Allah sedih. Pelaku pembunuhan nama Muhammad. Astagfirullahaladzim. Para jamaah yang dirahmati Allah. Nah masuk. Tadi wal takum minkum yad'una ilal khairi. Bahkan ada di ayat lain, di ayat 110, kuntum khaira ummatin. Nah, sungguh kamu sekalian, kita semua insya Allah termasuk di dalamnya, khaira ummatin, umat terbaik. Jadi kita lebih baik daripada umat Nabi Isa, kita lebih baik daripada umat Nabi Musa, insya Allah. Nah, cuma jangan ngaku-ngaku doang. Sifat khairnya ini, khairnya harus ada dalam diri kita. Buktikan. Jangan begini doang. Ini kan suka ada nih kalau di pasaran, di lapangan. Misalnya ini tanah royal. Padahal lu sudah milik royal, sudah milik pribadi-pribadi, lewat. Wah ini tanah engkong gua dulu. Ini kan dulu. Sekarang sudah bukan. Jadi jangan dibilang Islam itu khair. Pasti khair, tapi tunjukkan bahwa kita khair. Khair itu apa? Baik dalam sifat. Pernah lihat secara lahiriah orang kafir jujur? Pernah lihat? Pak, pernah lihat gak orang kafir jujur? Pernah, harus jujur kita. Kalau lihat orang kafir jujur, jujur itu sifat baik apa sifat buruk? Kita kuntum khairu, maka kita harus lebih jujur, harus lebih baik. Orang kafir saja bisa berpotensi punya sifat baik, apalagi kita. Jadi sesuatu yang baik melekat dalam diri kita, itu namanya khair. Nah, para jamaah, saya persingkat, waktunya sedikit biar agak nyampe sedikit kepada lawan fasad. Islam itu bukan hanya sifat, tapi harus menjadi sebuah perilaku. Maka kata baiknya bukan berhenti di kata khair. Kita ketemu ada kata ma'ruf. Kita punya wapres namanya ma'ruf amin. Tuh. Jadi insya Allah Kiai Ma'ruf mengaminkan pasangan amin gitu dia. Ma'ruf amin. Itu ma'ruf. Apa bedanya dengan thayyib? Apa bedanya dengan khair? Ma'ruf ini. Ma'ruf ini adalah kebaikan perilaku. Jadi jujur tadi sifat baik. Dipakai kapan dan di mana saja kejujuran itu, maka kebaikan kita sudah tidak lagi khair tapi naik level ke arah ma'ruf karena sudah berperilaku. Nah, kalau kita berperilaku baik, saya tanya, orang kafir banyak gak berperilaku baik? Ada gak orang kafir bangun masjid? Jadi jangan GR kalau baru nyumbang al-barkah 100 juta, belum, karena saya pernah melihat ada satu masjid dibangun orang-orang kafir, berarti kalah hebat dong. Kita mau urunan, dia mau sendirian. Kalau bicara tentang kebaikan perilaku, kalau berhenti di situ, secara kasat mata, karena substansi kita nggak bisa menilai secara utuh. Secara kasat mata, orang-orang memperagakan, menjuantakan kebaikan, maka kita sebut ma'ruf. Nah, untuk melawan fasad ini tidak bisa cukup dengan ma'ruf. Ini waktu habis, sedikit saya nambah ya Pak ya? 3 menit lagi. Iya siap. Ya. Nambah kayak makan nih Pak ya. Di atas ma'ruf. Jadi ketika sifat kebaikan ada dalam diri kita, perilaku ada dalam diri kita. Pernah baca dalam Quran kata Hasan atau Ahsan? Pernah? Baca coba surat Al-Mulk ayat kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum tu ahsanu amala.
Boleh bertanya, kan kita dikasih akal sama Allah. Kenapa Allah tidak mau berfirman akhyaru, tetapi ahsan? Supaya kita masuk bisa punya senjata melawan fasad tadi. Nah, kan Allah sudah, Rasul sudah memberikan gambaran pada kita dalam sebuah hadisnya. Apa itu ihsan? Ihsan itu kata Rasul dalam hadis Jibrilnya, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu wa innahu yara. Engkau beraktivitas, engkau mengabdi kepada Allah dalam segenap aktivitas, pastikan seakan engkau melihat Allah. Kalaupun engkau tidak mampu melihatnya, yakini dalam kalbumu, pasti dia Allah melihat kita. Ini perbedaan kita dengan orang kafir. Ini perbedaan kita dengan orang munafik. Orang munafik tadi, wa minan nasi, banyak orang munafik kelihatan baik, sederhana, ketemu orang nunduk-nunduk, enggak, di belakang nendang kurang aja. Hati-hati, karena kita bodoh, ilmu belum nyampe. Manusia itu penuh dengan tipu daya. Maka Allah umpatkan tadi, wa minan nasi, dan di antara manusia. Artinya Allah hati-hati terhadap orang-orang munafik. Termasuk hati-hati jaga diri kita. Jangan sampai ada sifat-sifat kemunafikan terus menghiasi diri kita. Hati-hati. Kebedaan kita adalah tadi di ihsan. Mereka bisa berperilaku, kita pun bisa, tapi mereka tidak atas nama Allah, tapi kita harus atas nama Allah. Segala sesuatunya harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka terakhir, lawan daripada fasad itu adalah soleh, soluha. Ini kita sering bicara tentang soleh atau soleh. Coba saya mau tanya, nanti 50.000 hadiahnya dari Ustadz Haji Haidir. Cung, siapa yang bisa mendefinisikan makna soleh? Tuh kan, ngomong mas sering kita kan, ya Allah, bahkan kita secara fitrah, ya Allah jadikan anak cucu kami anak yang, nggak pernah kita berdoa, ya Allah jadikan anak cucu kami anak yang thayyib, takut nggak pulang-pulang masalahnya. Kita menjadikan anak yang soleh, tapi arti soleh tidak tahu. Nah, soleh itu para jamaah akumulasi, menghindari dari yang haram, memastikan yang halal, bukan hanya yang dimakan tetapi perilaku halal. Maka fisik kita thayyib, sifat kita thayyib, perilaku thayyib, seluruhnya ditujukan pada satu arah, pada Allah. Itulah disebut dengan soleh. Nah, itu para jamaah. Nah, perilaku itulah yang akan menghindarkan kita dari sifat kemunafikan. Itu dulu para jamaah, karena waktunya sudah habis. Dan ada satu level lagi itu di atas soleh nanti. Mudah-mudahan nanti dari kesempatan kita bisa berbicara. Mohon maaf, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.